Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sukses untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas kesalahan umum dalam melakukan uji Varied Sample T-Test. Uji ini sering digunakan dalam penelitian, terutama ketika kita ingin membandingkan dua kondisi pada subjek yang sama. Misalnya, kita ingin membandingkan nilai pre-test dan post-test, membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perlakuan, atau membandingkan dua hasil pengukuran dari subjek yang sama. Namun, meskipun uji ini cukup sering digunakan, masih banyak kesalahan yang terjadi dalam proses analisis. Kesalahannya bukan hanya pada saat melakukan uji T di SPSS, tetapi bisa dimulai sejak menentukan desain penelitian, memasukkan data, memeriksa asumsi, membaca output, sampai menarik kesimpulan. Karena itu, dalam video ini kita akan membahas 7 kesalahan umum yang sering terjadi, sekaligus melihat dampak dari setiap kesalahan dan bagaimana langkah yang tepat untuk menghindarinya. Jadi, jangan hanya fokus pada bagaimana cara mendapatkan nilai sig atau p-value, yang lebih penting adalah memastikan bahwa uji yang digunakan memang sesuai. Datanya benar, asumsinya terpenuhi, output dibaca dengan tepat, dan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Sebelum kita membahas berbagai kesalahan yang sering terjadi, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang disebut dengan Varied Sample T-Test. Secara sederhana, Varied Sample T-Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kondisi yang saling berpasangan. Pertanyaan utama yang ingin kita jawab adalah, apakah rata-rata kondisi pertama berbeda secara signifikan dari rata-rata kondisi yang kedua? Nah, ada 3 hal penting yang perlu kita pahami. Pertama, subjeknya sama. Artinya dua pengukuran yang dibandingkan berasal dari subjek yang sama. Sebagai contoh, kita mengukur kemampuan 30 siswa sebelum diberikan suatu perlakuan dan kemudian mengukur kembali kemampuan siswa yang sama setelah perlakuan. Jadi, siswa yang mengikuti pretest adalah siswa yang sama dengan mengikuti post-test. Kedua, terdapat dua kondisi atau dua pengukuran. Contohnya adalah pretest dan post-test, atau kondisi sebelum dan sesudah perlakuan. Karena subjeknya sama, maka kedua nilai tersebut membentuk sebuah pasangan. Misalnya, nilai pretest siswa pertama dipasangkan dengan nilai post-test siswa pertama. Ketiga, tujuan analisisnya adalah menguji perubahan atau perbedaan rata-rata. Kita ingin mengetahui apakah perubahan yang terjadi antara kondisi pertama dan kondisi kedua cukup besar, sehingga dapat dikatakan berbeda secara signifikan secara statistik. Jadi, jangan hanya melihat apakah rata-rata post-test lebih tinggi daripada rata-rata pre-test. Kita perlu melakukan pengujian statistik untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut signifikan atau hanya merupakan perbedaan yang terjadi secara kebetulan dalam sampel. Dan satu hal yang penting yang perlu kita ingat, jika data sebenarnya berasal dari dua kelompok yang independen, jangan menggunakan Varied Sample T-Test. Misalnya, kelompok pertama terdiri dari siswa kelas A dan kelompok kedua terdiri dari siswa kelas B yang berbeda. Data seperti ini bukan data berpasangan. Jadi, kuncinya sangat sederhana. Subjeknya sama, dua kondisi berpasangan, dan tujuan kita adalah menguji perbedaan rata-rata. Kalau ketiga karakteristik terpenuhi, barulah Varied Sample T-Test dapat dipertimbangkan sebagai uji yang sesuai. Setelah memahami konsep dasarnya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika kita menggunakan Varied Sample T-Test. Pada bagian ini, kita akan membahas dua kesalahan pertama, yaitu kesalahan yang berkaitan dengan desain penelitian dan pemeriksaan data. Kesalahan pertama, salah menentukan tujuan dan desain penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Varied Sample T-Test digunakan untuk membandingkan dua kondisi yang berpasangan. Artinya, data pada kondisi pertama dan kondisi kedua harus berasal dari subjek yang sama, atau memang merupakan pasangan pengukuran yang memiliki hubungan. Contohnya adalah nilai pretest dan posttest dari siswa yang sama.
Kesalahan yang sering terjadi adalah menggunakan varied sample t-test untuk dua kelompok yang sebenarnya tidak berpasangan. Misalnya, kelompok pertama terdiri dari siswa kelas A, sedangkan kelompok kedua terdiri dari siswa kelas B. Jika anggota kedua kelompok tersebut berbeda dan tidak memiliki pasangan, maka datanya bukan data berpasangan. Kesalahan lainnya adalah tidak memastikan apakah data pretest dan posttest benar-benar berasal dari subjek yang sama. Jika sejak awal desain penelitiannya sudah salah, maka hasil analisis yang diperoleh juga tidak akan menjawab pertanyaan penelitian dengan tepat. Dampaknya, hasil dampaknya, hasil analisis tidak sesuai dengan tujuan penelitian dan akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan. Selanjutnya, kesalahan kedua adalah tidak memeriksa data dengan baik. Sebelum melakukan varied sample t-test, jangan langsung memasukkan data ke menu analisis. Kita perlu memeriksa terlebih dahulu apakah terdapat missing value, apakah ada outlier yang ekstrim, dan apakah karakteristik serta skala data sudah sesuai. Khusus untuk data berpasangan, kita juga harus memastikan bahwa setiap nilai pada kondisi pertama benar-benar dipasangkan dengan nilai pada kondisi kedua dari subjek yang sama. Misalnya, data pretest siswa nomor 1 harus dipasangkan dengan data posttest siswa nomor 1. Jangan sampai terjadi kesalahan pengurutan sehingga data pretest siswa pertama justru dipasangkan dengan data posttest siswa kedua. Hal-hal seperti ini Hal-hal seperti ini terlihat sederhana, tetapi dapat mempengaruhi hasil perhitungan. Dampaknya, data yang bermasalah dapat mengubah hasil analisis dan menurunkan validitas kesimpulan penelitian. Jadi, sebelum menjalankan varied sample t-test, pastikan dua hal terlebih dahulu. Pertama, desain penelitiannya memang berpasangan. Dan kedua, data yang akan dianalisis sudah diperiksa dan dipasangkan dengan benar. Setelah kedua hal tersebut dipastikan, barulah kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu memeriksa asumsi analisis. Setelah memastikan desain penelitian dan data sudah benar, sekarang kita masuk ke kesalahan ketiga dan keempat, yaitu kesalahan dalam memahami asumsi dan keputusan statistik. Kesalahan ketiga, mengabaikan uji normalitas selisih. Dalam varied sample t-test yang perlu kita perhatikan adalah distribusi nilai selisih dari setiap pasangan data. Misalnya kita memiliki data pretest dan posttest, maka kita dapat menghitung selisihnya. Misalnya posttest dikurangi pretest. Nah, nilai selisih inilah yang perlu diperiksa normalitasnya. Kesalahan yang sering terjadi adalah peneliti hanya menguji normalitas data pretest dan posttest secara terpisah, kemudian langsung menyimpulkan bahwa asumsi varied sample t-test sudah terpenuhi. Padahal yang menjadi perhatian utama pada uji berpasangan adalah distribusi nilai selisihnya. Kesalahan lainnya adalah langsung menjalankan varied sample t-test tanpa meriksa asumsi terlebih dahulu. Dampaknya, jika distribusi selisih tidak memenuhi asumsi normalitas, gitu ya, terutama pada ukuran sampel yang kecil, hasil uji T dapat menjadi kurang dapat diandalkan. Karena itu, sebelum melakukan uji T, pastikan kita sudah memeriksa normalitas nilai selisih antara kedua kondisi. Kesalahan keempat, salah menafsirkan hasil uji. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah membaca nilai sig atau p-value tanpa membandingkannya dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Misalnya kita menggunakan alfa sebesar 0,05. Jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka kita memiliki bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kondisi. Sebaliknya, jika p-value lebih besar dari 0,05, maka kita tidak memiliki cukup bukti untuk menyatakan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan. Namun, jangan hanya berhenti pada p-value, kita juga perlu memperhatikan mean difference atau rata-rata selisih. Mengapa demikian? Karena mean difference membantu kita memahami arah perubahan. Misalnya, jika selisih dihitung sebagai posttest dikurangi pretest, kemudian mean difference-nya bernilai positif,
maka secara rata nilai post-test lebih tinggi daripada pre-test. Sebaliknya, jika nilainya negatif, maka arah perubahannya menunjukkan bahwa post-test lebih rendah daripada pre-test. Jadi, p-value memberitahu kita apakah perbedaannya signifikan secara statistik, sedangkan mean difference membantu kita memahami arah perubahannya. Kesalahan dalam membaca kedua informasi ini dapat menyebabkan kesimpulan menjadi terbalik. Misalnya, menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan padahal p-value sebenarnya lebih besar dari 0,05, atau salah menyatakan arah perubahan karena tidak memperhatikan tanda pada mean difference. Jadi, sebelum menarik kesimpulan, selalu perhatikan p-value dan arah mean difference secara bersama-sama. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas kesalahan yang juga sangat penting, yaitu kesalahan dalam memasukkan data dan kesalahan dalam membaca output SPSS. Selanjutnya, kita masuk kesalahan kelima dan keenam. Pada tahap ini, kita sudah memiliki data dan sudah memahami asumsi yang diperiksa. Namun masih ada dua kesalahan teknis yang cukup sering terjadi, yaitu salah memasukkan atau mengatur data dan salah membaca output. Kesalahan kelima, salah memasukkan atau mengatur data. Dalam varied sample t-test, hal yang sangat penting adalah pasangan datanya harus benar. Misalnya kita memiliki data pre-test dan post-test dari 30 siswa. Maka baris pertama pada data pre-test harus merupakan siswa yang sama pada baris pertama pada data post-test. Begitu juga baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Jangan sampai terjadi mismatch, yaitu data pre-test siswa pertama dipasangkan dengan data post-test siswa kedua. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa kode atau nama kondisi tidak tertukar. Misalnya, kita sudah menentukan bahwa variabel pertama adalah pre-test dan variabel kedua adalah post-test. Jangan sampai keduanya tertukar, karena hal tersebut dapat mempengaruhi interpretasi arah perubahan. Kesalahan lainnya adalah salah memilih menu analisis di software statistik. Untuk data yang benar-benar berpasangan, kita harus menggunakan menu varied sample t-test, bukan independent sample t-test. Dampaknya, jika pasangan data tidak terbentuk dengan benar, maka penghitungan selisih antar pasangan juga menjadi salah. Akibatnya, hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh juga dapat ikut keliru. Jadi, sebelum menjalankan analisis, pastikan bahwa setiap baris benar-benar mewakili subjek yang sama pada kedua kondisi. Kesalahan keenam, salah membaca output. Kesalahan yang sering terjadi adalah peneliti hanya melihat tabel varied sample statistik. Padahal tabel tersebut pada dasarnya memberikan informasi deskriptif seperti jumlah sampel, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing kondisi. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan, kita perlu melihat hasil pada tabel varied sample t-test. Di tabel inilah kita dapat menemukan informasi penting seperti nilai T, DF, SIG, atau value, serta mean difference. Jangan sampai kita hanya melihat bahwa rata-rata post-test lebih tinggi daripada pre-test, kemudian langsung menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan. Rata-rata yang berbeda belum tentu berarti perbedaannya signifikan secara statistik. Kita tetap harus melihat nilai sig atau p-value-nya. Selain itu, perhatikan juga tanda positif dan negatif pada mean difference. Tanda tersebut menunjukkan arah selisih, sehingga kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana pasangan variabel tersebut didefinisikan. Misalnya, selisih dihitung sebagai post-test dikurangi pre-test. Jika mean difference bernilai positif, berarti secara rata-rata post-test lebih tinggi daripada pre-test. Sebaliknya, jika negatif, berarti post-test lebih rendah daripada pre-test. Jadi, jangan hanya membaca satu angka, perhatikan T, DF, SIG, atau p-value, dan mean difference secara bersama-sama. Kemudian hubungkan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, kita tidak hanya mengetahui apakah ada perbedaan, tetapi juga dapat menjelaskan arah perubahan yang terjadi. Setelah data sudah benar dan output sudah dibaca dengan tepat, kita tinggal masuk ke tahap terakhir, yaitu menarik kesimpulan dan melaporkan hasil penelitian dengan benar.
Nah, kita sudah sampai pada kesalahan yang ketujuh atau kesalahan yang terakhir dari rangkaian kesalahan umum dalam uji varied sample t-test. Kesalahan ketujuh adalah salah menarik kesimpulan dan melaporkan hasil. Kesalahan ini biasanya terjadi setelah seluruh proses analisis selesai. Peneliti sudah mendapatkan output SPSS, tetapi kemudian kesimpulan yang dibuat terlalu sederhana atau bahkan tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Salah satu kesalahan yang sering kita jumpai adalah berhenti pada kalimat nilai sig kurang dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan. Kalimat tersebut memang belum tentu salah, tetapi belum cukup lengkap. Kita perlu menjelaskan perbedaan yang dimaksud seperti apa dan apa maknanya dalam konteks penelitian. Misalnya, penelitian kita membandingkan nilai pre-test dan post-test. Jika nilai p-value kurang dari 0,05, kita dapat menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara pre-test dan post-test. Namun, kita juga perlu melihat mean difference untuk mengetahui arah perubahannya. Apakah nilai setelah perlakuan mengalami peningkatan atau justru mengalami penurunan? Jadi jangan hanya mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan, tetapi jelaskan juga arah perubahan dan kaitkan dengan tujuan penelitian. Kesalahan berikutnya adalah tidak melaporkan informasi statistik yang penting. Dalam pelaporan hasil, kita dapat mencantumkan nilai T, degree of freedom atau DF, p-value, dan mean difference. Jika diperlukan dalam pelaporan penelitian, kita juga dapat menyertakan interval kepercayaan dan ukuran efek atau effect size. Mengapa informasi ini penting? Karena pembaca tidak hanya perlu mengetahui apakah hasilnya signifikan atau tidak, tetapi juga perlu mengetahui seberapa besar perbedaannya dan ke arah mana perubahan tersebut terjadi. Jadi sekali lagi jangan berhenti pada nilai sig kurang dari 0,05. Nilai p-value hanya merupakan salah satu bagian dari analisis. Kita perlu menghubungkannya dengan mean difference, arah perubahan, tujuan penelitian, dan informasi statistik lainnya. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir pembahasan tentang kesalahan umum dalam uji varied sample t-test. Dari pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa kesalahan dalam analisis statistik tidak selalu terjadi ketika kita menekan tombol Analyze di SPSS. Kesalahan justru bisa dimulai jauh sebelumnya, yaitu ketika salah menentukan desain penelitian, salah memasangkan data, tidak memeriksa data, mengabaikan normalitas nilai selisih, hingga salah membaca output dan menarik kesimpulan. Karena itu, jangan hanya berfokus pada satu angka, terutama nilai sig atau p-value. Pastikan seluruh proses analisis dilakukan secara berurutan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Mulai dari memastikan bahwa data benar-benar berpasangan, kemudian memeriksa data, menguji asumsi yang diperlukan, memasukkan data yang benar, membaca output secara lengkap, sampai akhirnya menarik kesimpulan dan melaporkan hasil penelitian. Dan satu hal yang penting, yang paling penting untuk diingat, analisis statistik yang tepat dimulai dari data yang tepat dan langkah yang benar. Jika kita memahami konsepnya, mengikuti prosedurnya, dan membaca output dengan benar, maka risiko kesalahan dalam menggunakan varied sample t-test dapat diminimalkan. Semoga pembahasan ini membantu kalian yang sedang mengerjakan skripsi, tesis, penelitian, maupun tugas analisis statistik. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan tutorial statistik berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga penelitian kalian berjalan lancar. Wassalam.